Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebagian dari bulan memiliki keutamaan dan kemuliaan yang dengannya seorang muslim meraih manfaat dan pahala yang berlimpah. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberi taufik oleh Allah untuk bersungguh-sungguh mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan, saat ini kita berada di salah satu bulan-bulan haram, salah satu bulan dari bulan-bulan haji. Ini bulan Dzulqa'dah. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan keutamaannya. Allah menyebutnya sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Sebagaimana firman-Nya, inna iddatasy syuhuri indallah itsna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Allah mengkhususkannya 4 dari 12. Ya, memberikan pelajaran kepada kita, kepada kaum muslimin, untuk memperhatikan bulan-bulan itu. Nah, orang beriman memuliakan
perkara-perkara yang Allah muliakan, mengagungkan hal-hal yang Allah agungkan. Wa may yu'azzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu muncul dari ketakwaan hati. Termasuk diantaranya memuliakan bulan-bulan mulia. Tentunya dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan menjaga diri dari maksiat. Kemudian Allah katakan zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang tegak, agama yang lurus. Kemudian Allah memperingatkan hamba-hambanya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. Jangan berbuat dosa. Jangan berbuat zalim. Karena hakikatnya orang yang bermaksiat dia menzalimi dirinya. Ya, merugikan dirinya sendiri. Nah, maka hendaknya seorang menjaga dirinya di bulan-bulan haram ini. Nah, kaum muslimin, muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, di bulan yang mulia ini, ada baiknya kita mempersiapkan diri menyongsong ibadah yang mulia, ini ibadah korban, dengan kembali mengulang-ulang pelajaran kita, ilmu kita terkait dengan syariat yang agung ini. Kita ulang lagi ya petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya seputar perkara korban ini, agar ibadah kita semakin baik, semakin sempurna, semakin mendekati sunnah yang dengannya kita berharap kepada Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jauh sekalian hormati dan saya muliakan, kita bacakan dari buku yang berjudul Belajar Korban, belajar berkorban sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh seorang ustaz yang bernama Muhammad Abduh Tuasikal hafizahullah taala. Ini termasuk buku yang praktis, dan jika ada yang butuh kami bisa kirimkan PDF-nya insyaallah taala. Kenapa ini ilmu perlu diulang? Karena masih kita jumpai banyaknya kekeliruan di dalam pelaksanaan ibadah korban ini. Segini butuh untuk diulang. Kenapa perlu diulang? Karena ibadah yang sekali setahun kita jalankan, yang kadang bisa terlupakan sebagian dari syariatnya. Ya, beda dengan sholat, setiap hari kita sholat. Ibadah korban sekali-sekali, bukan sekali-sekali, sekali setahun. Mungkin kita lupa. Contoh sederhana saja, misalnya bagi orang yang sudah berniat berkorban, apa yang tidak boleh dia lakukan kalau sudah masuk 1 Zulhijjah sampai korbannya telah dilaksanakan? Bisa saja dilupa toh. Oh, di antara larangannya tidak boleh memotong kuku misalnya, tidak boleh mencukur rambut dan lain-lainnya. Kan begitu. Itu bisa saja dilupa. Ya, atau panitia lupa bahwa upah tukang jagal tersendiri, disendirikan, dipisahkan dari hewan korban. Sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, arahannya kepada Ali bin Abi Thalib yang diberi kepercayaan oleh Nabi untuk mengurus hewan korban. Ya, agar memberi upah kepada tukang jagal dari harta-harta kalian. Misal, dilarang mengupah tukang jagal dengan kepala kurban, kepala yang dikorbankan.
kepala yang dikorbankan. Kepala sapi misalnya. Atau kulitnya. Ya, kamu nanti siapa yang potong, siapa yang kuliti, dia yang punya kulit. Nah, dia yang punya bagian. Boleh tidak? Mungkin secara sepintas tidak masalah, kapan? Dia kan kerja. Ya kan, wajar. Wajar kalau dikasih kepalanya Pak Imam karena dia yang potong tadi, Pak Imam yang potong. Maka siapa yang potong, bagiannya Pak Imam yang potong. Siapa yang kuliti, bagiannya kulit bagi yang menguliti. Bagiannya kepala bagi yang tukang gereknya misalnya. Sebagai upah sekalian. Boleh tidak? Mungkin secara pikiran kita, sah-sah saja Pak Ustaz. Apalagi kan yang punya korban juga rela ji. Apalagi tidak mau pakai kepala. Apalagi kalau kepala kambing ji, tidak banyak yang suka katanya. Padahal lebih enak kepala kambing daripada yang lainnya. Misalnya. Bisa saja seperti itu cara berpikir kita. Iya, itu cara berpikirnya kita. Tapi menurut syariat tidak. Tidak boleh. Ya kan? Upahnya tersendiri. Ini banyak hikmah. Banyak hikmahnya. Agar apa? Misal, nah ini terjadi. Nah ini penting juga perlu saya sampaikan ini. Jangan selalu salah kaprah kepada penjual atau penyedia hewan korban. Sudah diprediksi ini sapi ini 70 kilo. Sekalinya sudah dibagi-bagi, tinggal 55 kilo. Mana 15? Pendusta ini penjual sapi. Jangan dulu. Ya kan? Jangan dulu. Boleh jadi maaf Pak Jami masuk di kantongnya sebagian. Iya. Dua, cara ngulitinya karena bukan ke orang seperti tukang potong yang ada di RPH misalnya. Betul-betul mengkilat itu tulang, tidak ada tersisa di situ. Bersih dari tidak ada dagingnya nempel. Ini sengaja disisakan memang di daging memang untuk bisa dikontrol kan? Dipesan oleh panitia, jangan kok kasih habis, kasih sisa-sisa togi, ditulan juga. Pada dimakan kontrolnya. Ya, belum lagi maaf sebagian tadi yang siapa yang kuliti, dia punya kulit, nah kasih sisa juga di kulit segala mungkin ada sekian kilo lagi ikut di situ di kulit. Ya disalahkan kami kodon tukang penyedia hewan korban. Pada caranya kita yang kuliti yang tidak sesuai SOP. Misal ya, ini contoh sederhana saja. Nah itu salah satu bisa bisa diantisipasi, diberitahu memang ditatar itu tukang jagal Anda tidak punya hak pada hewan korban ini, Anda digaji, Anda diupah, tidak boleh ambil sendiri. Kalau diambilkan boleh tidak? Ini kamu, upahmu tidak boleh sebagai upah, tapi sebagai pemberian boleh tidak? Boleh saja. Selesai semua, bagi itu selesai. Dan tukang potong tidak boleh berharap. Ternyata siapa yang mau dikasih ini kulit? Kasih tadi itu dong Pak Imam kasih. Bukan upah. Ingat bukan upah tapi apa? Sedekah, pemberian hadiah misal. Boleh. Ya kan? Tidak masalah. Jemaah sekalian, ini penting untuk di ilmu yang seperti ini ada fikihnya. Nah, yang seperti inilah perlu diulang lagi, bisa dilupa supaya betul-betul pelaksanaan korban sesuai dengan sunnah. Ya. Bagaimana jika itu terjadi? Sah atau tidak korbannya? Sah saja, tapi tidak sempurna. Bahkan ada dosa di dalamnya, ada kezaliman di situ. Apatah lagi terkait dengan apa yang menjadi syarat sah hewan korban. Misal terkait umur, ini penting. Terkait umur, ini saya sampaikan ini pengalaman sedikit sebagai penjual kambing. Ada datang satu mobil itu, kambing-kambingnya. Saya periksa-periksa, ini umur 8 bulan ini. Belum mencapai umur musinnah. Musinnah itu yakni gigi seri yang sudah terganti. Setidaknya sudah copot, bukan karena patah, tapi memang waktunya untuk terganti. Dan sampai sengaja patah, sudah patah Pak Ustaz. Bukan patahnya, tapi terganti. Sengaja potong semua anunya. Sudah Ustaz, sudah cukup umur, sudah patah giginya. Bukan patah, copot, waktunya memang untuk terganti. Nah kan, seperti itu maksudnya. Nah, ini mau dibawa kemana ini Pak?
Mau dibawa ke kota Pak Ustaz. Kemana? Ke Pak Ji ini, jangan sebut namanya. Untuk apa? Untuk korban. Dosa gitu Ini memang dia pesan bagaimana caranya Pak Ustaz? Dia memang pesan begini, uangnya segini. Ya begini Anda dapat. Itu penting. Wahai orang-orang yang berkorban, baik dengan sapi kah dia, kambing kah dia. Nah, sebagian orang yang kurang amanah tapi mau laku kambingnya, mau laku sapinya, yang penting laku. Daripada lari ke penjual lain. Sudah, biar 8 bulan umurnya. Yang penting punya. Apalagi orang yang datang beli, Ustadz yang penting ada tanduknya segini Pak Ustadz, lamroka masempo ya, harga masempo Pak Ustadz, ada tanduk begini, pokoknya itu yang ku cari. Sudah, penyedia hewan korban yang penting laku kambingnya sudah jual. Harga berapa? 2 juta. Mana ada 2 juta sekarang? Ya, saya baru-baru saya jalan dengan Abu Safa, sengaja ke daerah Jeneponto, mau cek langsung ke peternak. Langsung dikasih harga, belum tawar sih, 4 ekor 15 juta. Wih, berapa itu kalau dibagi? 3,5 juta ya? 3,5 juta. Itu pun satu jam besar, yang lainnya kecil. Ya mungkin kalau orang lihat ini kambing, paling ditawari berapa? 2,5 juta sama Pak Ustaz. Ini mau uangku kasihan. Gimana kalau begitu modelnya kan? Ini contoh sederhana bahwa ini memang sih kalau dibandingkan dengan sapi, ya memang lebih murah sapi karena sekarang ada 2,1 juta ya. Di sini berapa? 2 juta? 2 juta ya pas ya. 2,2 juta. Ya, kalau kambing nggak dapat kalau jantan. Jadi jangan di Dondoro Abdul Rauf carikan kambing jantan 2,2. Sakit kepalanya tuh Pak Rauf. Mana Pak Rauf? Ada Ji? Ada kayaknya tadi saya lihat. Itu seperti contoh ya. Tapi kalau betina bisa betina. Dan ya tentunya hal yang sudah dimaklumi. Ini juga mana yang lebih afdal? Berkorban dengan onta, sapi atau kambing? Betul. Urutannya menurut jumhur, onta, terus sapi baru, kambing baru 1/7, onta baru 1/7 sapi. Kita kebanyakannya di mana? Ya, Bapak jawab sendiri sudah. Tapi tidak bagus kambing, bos, tidak enak kambing. Siapa bilang tidak enak? Kita jangan bilang begitu. Ini maaf ya kalau saya bilang kambing karena Nabi berkorban dengan 2 ekor kibas setiap tahun. Ya. Gimana Pak Irwan? Kita tahun lalu apa kita potong? Kambing, mantap banget. Kalau sapi, mantap juga. Kalau mau kalahkan kambing, 1 ekor sapi. Nabi berkorban pernah 100 ekor sapi. Bisa. Saya sendiri 2 ekor bisa, 100 ekor bisa. Nabi berkorban 100 ekor, pernah. Ya, pernah berkorban 100 ekor sapi. 63 beliau potong sendiri, sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk disembelih. Baik jamaah yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian kita masuk pada pembahasan secara bahasa. Ini korban, bahasa Indonesia kurban. Kenapa disebut kurban ya? Mungkin kurba ya, pendekatan diri, atau kurban karena berkorban orang. Ya, tapi dari sisi bahasa Arab itu dari kata udhiyah. Ya, udhiyah. Nah, istilah udhiyah inilah yang biasa dimaksud untuk korban menurut pandangan kita, pandangan para ulama. Nah, kenapa? Karena pelaksanaannya di waktu duha. Ya, setelah pelaksanaan salat. Ya. Maka siapa yang berkorban sebelum itu, maka korbannya adalah sembilan biasa. Kemudian secara istilah, udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari nahar, yakni Idul Adha dan hari-hari tasyrik, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Ini dia penting. Syaratnya harus terpenuhi. Ya. Harus terpenuhi syaratnya. Di antaranya harus dari bahimatul an'am.
Hewan ternak yang akan disembelih harus bahimatul anam, hewan ternak yang telah disebutkan dalam Quran. Samaniyata azwaj, 8 ternak yang berpasangan. 8 ternak yang berpasangan, yang mana itu? 1, onta yang berpasangan, jantan betina. Kemudian sapi yang berpasangan, sepasang sapi, jantan betina. Sudah berapa? 4. Kemudian domba yang berpasangan, jantan betina, 6. Kemudian kambing yang berpasangan, sepasang kambing jantan betina, 8. Jangan sekalian, ini 8. Sekarang, boleh nggak berkorban dengan kuda? Boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak masuk bahimatul anam yang disebutkan. Apakah haram makan kuda? Boleh makan kuda, tapi tidak bisa dijadikan hewan korban. Tidak bisa jadikan hewan korban. Apalagi bebek, ayam, telur. Adakah yang berpendapat boleh berkorban dengan bebek? Ada? Ada. Tapi apakah boleh diikuti pendapat itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena menyelisihi dalil. Ya, jadi jangan selalu Pak cari-cari pembenaran. Ada juga ulama yang bolehkan, enggak apa-apa. Ya kan? Ada juga ulama yang bolehkan berkorban dengan itik. Akhirnya dia sembelih itik. Ya kan? Ya, sama sekarang ini muncul banyak masalah ya. Ya. Katanya apa ini? Ada lagi tambahan 1 surah dalam Quran, surah musik katanya. Syu'ara. Ya, dikatakan ada yang menghalalkan musik. Kalau ada yang menghalalkan, ya, diantaranya menghalalkan Ibnu Hazm. Tapi semua ulama mengkritiknya karena tidak ada hujjahnya. Maka tidak boleh orang beralasan karena ada yang membolehkan, kemudian dihalalkan. Ya, orang begini mungkin perlu ditanya. Coba Anda berkorban dengan, pernah berkorban dengan berkorban dengan, bahkan bisa berkorban dengan burung-burung merpati. Pernah Pak Ustaz berkorban dengan merpati? Tidak. Kenapa? Coba berkorban dengan merpati, karena ada juga ulama yang membolehkan. Mana dia mau? Ya, begitulah kira-kira beragama. Jangan cari karena ada yang membolehkan, walaupun pendapat itu pendapat yang tidak kuat. Baik, jemaah sekalian. Kemudian masuk pada pembahasan pensyariatan korban. Korban pada hari nahar Idul Adha disyariatkan berdasarkan beberapa dalil. Begitulah seorang muslim. Kenapa berkorban? Karena Allah perintah, bukan karena yang lain. Kenapa berkorban? Karena disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, mana dalilnya bahwa disyariatkan? Ini ayatnya. Kita bisa baca ayatnya dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Bahkan ketika turun ayat ini Nabi tertunduk. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Lalu para sahabat yang melihat Nabi, "Kenapa Anda tersenyum ya Rasulullah?" Kata beliau, "Baru saja turun ayat kepadaku, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Nabi bergembira senang dengan turunnya ayat ini karena Allah telah menggembirakan beliau dan umatnya dengan nikmat yang besar. Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu al-kautsar? Tahu kalian apa itu al-kautsar? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Maka kata beliau, al-kautsar adalah telaga yang ada di surga. Naam, yang akan kalian datangi. Yang jumlah bejadanya, cangkirnya, wadahnya sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Dan akan ada di antara kalian yang diusir dari telaga itu, kata Nabi. Akan ada di antara kalian yang diusir. Lalu saya berkata, "Ai Rabb, ya Rabb, ashabi." Ya kan? Ummati. Ya Allah, ya Tuhanku, umatku. Umatku. Maka dikatakan kepadaku,
engkau tidak mengetahui wahai Muhammad apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka mengubah-ubah agama. Tidak puas dengan apa yang engkau ajarkan, bikin cara tersendiri dalam beragama. Maka Nabi mengatakan, menjauh kamu dari telaga saya. Sudah, pergi kamu. Menyingkir kamu dari telaga saya. Inilah akibat buruk orang-orang yang tidak beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, maka setelah Allah menyebutkan nikmat yang besar ini yang Allah khususkan kepada Nabi dan umatnya, yang siapa yang menikmati Al-Kautsar ini tidak akan kehausan sampai masuk ke dalam surga, maka Allah sebutkan cara mensyukuri nikmat ini, karena pada setiap nikmat ada cara bersyukurnya. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, para ulama menjelaskan bahwa fasalli li rabbik, salatlah untuk Tuhanmu, maknanya di sini salat apa yang dimaksud? Salat Idul Adha. Salat Idul Adha, ya. Fasalli li rabbika, yakni salat Idul Adha lah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Ya kan? Dari sini sebagian ulama berpendapat hukum salat Idul Adha dan hukum apa tadi, berkorban, hukumnya fardu ain bagi yang mampu. Dengan alasan pertama, ayat memerintah, yang kedua, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ini satu pendapat. Ya, pendapat yang lain, pendapat jumhur, ya, berpendapat bahwa hukum salat Idul Adha dan juga hukum korban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Yani sunnah yang jika ditinggalkan, ya, kita bisa saja tercelah. Tidak dosa, tapi tercelah. Ya, tercelah kalau dia tinggalkan. Ya. Kalau ada pembagian jam 1 malam, uang senilai 1 juta, dan yang harus datang ambil para suami. Ternyata suaminya tidur sampai pagi, maka dicela sama istrinya, dimarahi sepanjang hari. Ya kan? Ya, dimarahi sepanjang hari kan? Dia tercela, kenapa malah sekali pergi ambilnya, itu keutamaan. Oleh karena itu Nabi pernah, ya, menghardik orang-orang yang punya kelebihan harta, lalu dia tidak berkorban. Barang siapa yang dilonggarkan rezekinya oleh Allah lalu dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendatangi musallahnya kami. Musallah itu lapangan, bukan masjid. Ya. Musallah tempat berkumpul manusia, ya, di lapangan. Dan Nabi juga tidak pernah sholat di masjidnya untuk sholat Id, kecuali misal hujan. Padahal sholat di Masjid Nabawi berapa nilainya, Pak? Berapa? 1000 kali. Ya, 1000 kali. Sekali sholat di Masjid Nabawi, nanti 1000 kali masuk di babul khair baru sama. 1000 kali itu berapa hari? Silakan Bapak itu sendiri, ya kan? Tapi untuk Idul Fitri, Idul Adha, beliau tidak menggunakan masjidnya, menggunakan lapangan. Mungkin Anda bertanya, sekarang di mana orang sholat? Sholat, Pak Irwan, di mana orang sholat Idul Fitri? Di mana sholat Idul Fitri di Mekah, Madinah sekarang? Di masjid. Di masjid, di lapangan juga. Masjid dan lapangan. Kenapa? Karena masjidnya sudah lebih luas dari lapangan. Artinya tidak ada lagi lapangan khusus yang bisa menampung jumlah yang banyak itu. Maka masjid dan pelatarannya dipakai. Karena itulah tempat yang paling luas. Yang jadi persoalan ini, sedikit saya ke sana, nggak apa-apa ya. Tuh, sekedar pengingat lagi. Kadang ada masjid yang ukurannya 5x4 dipakai sholat Id. Ini gimana itu? Masjid 5x4 dipakai sholat Id. Ditanya-tanya alasannya apa? Gara-gara celengan. Nah, ini masalah juga ya.
Itu syiar di situ, Pak. Di zaman Nabi sholat 5 waktu itu masjid kecil dipakai. Hari Jumat masjid jami disatukan. Idul Adha semua masjid tutup biar masjid jami, semua berkumpul di lapangan. Karena yang diinginkan di sini persatuan dan syiar Islam. Walaupun sholatnya sah. Ya, tapi ada yang lebih utama. Ini saya katakan harus selalu semakin ke depan, semakin mengarah, semakin lebih dekat dengan sunnah. Ya, semakin dekat dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fashalli li rabbika wanhar. Maka ini salah satu wujud kesyukuran dengan memperbaiki muamalah dengan Rabb kita, menjaga salat, dan termasuk bentuk ya kesyukuran terhadap rezeki, menjaga muamalah dengan sesama manusia. Sebagian dari harta yang kita miliki kita keluarkan untuk ibadah korban, jamaah. Baik, berapa menit lagi? Silakan Jita. Kemudian dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata, Doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabashaini amlahaini aqranaini qala wa ra'aituhu yadhbahuhuma biyadihi wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima qala wa samma wa kabbara. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing. Kok 2 ekor Pak Ustaz? 1 ekor beliau niatkan untuk diri dan keluarganya. 9 istri dan anak-anaknya. Beliau potong sendiri dengan bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa alih. Ya Allah, terimalah korbannya Muhammad dan keluarganya. Ya kan? Keluarganya. Yang satu lagi dikorban lagi. Allahumma taqabbal min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah korbannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah umatnya Rasul? Nabi saja nggak tahu berapa. Itu memberi isyarat bahwa boleh seekor kambing niat untuk banyak orang. Bisa 1 ekor kambing diniatkan untuk orang hidup dan orang mati sekaligus. Semua diikutkan, boleh. 1 ekor. 1 ekor diniatkan. Bahkan kepada orang yang saudara tak berkorban, anak tak berkorban, niatkan juga pahalanya, boleh. Saya niatkan juga masuk pahalanya anak-anak saya berkorban, boleh. Tapi niat yang telah diniatkan ibadah, pahala dia bukan berarti lepas kewajiban untuk berkorban ketika dia mampu berkorban. Sudah punya anak, sudah mandiri, punya rumah sendiri, punya penghasilan sendiri, mampu. Nah, saya sudah niatkan kamu pahala ya. Kalau begitu saya tidak perlu korban. Tidak, dia tetap berkorban. Ya, dia tetap berkorban. Terus yang mana yang masuk lingkup? Yang masuk dalam tanggung jawabnya. Situ, 1 rumah itu. 1 orang, 1 kambing mewakili 1 keluarga. Atau banyak keluarga tadi 9 keluarga Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 1 ekor kambing sama dengan 1/7 sapi, sama. Ya, sama nilainya. Nah, kemudian selanjutnya di sini disebutkan pula sifat korbannya Nabi. Ya, kibas yang berwarna putih. Nih, dari segi warna paling bagus putih. Kemudian apa lagi? Di bawahnya putih, kuning. Oh, kuning, ada ya kuning-kuning. Itu apakah namanya itu? Yang warna sapi itu warna apa namanya? Ya pokoknya yang warna itu, warna kuning-kuning lah. Kita tahu semua, coklat-coklat. Nah, kemudian di bawahnya lagi warna hitam. Dan putih yang paling bagus yang dominan putih, lalu di sekitar lambungnya hitam, di matanya hitam, kemudian di sekitar kakinya juga ada hitamnya. Itu jenis warna yang terbaiknya. Itu yang paling bagus. Nah, itu yang paling bagus. Kemudian selanjutnya kata sahabat ini, dan yang telah tumbuh tanduknya bertanduk. Ya, ini yang paling bagus, bertanduk. Ada juga yang tidak bertanduk, sah saja.
Kalau patah tanduknya sah tidak? Sah? Ayo panas. Panas. Patah tanduknya. Satu patah. Sah nggak dijadikan korban? Sah atau tidak? Sah. Sah atau tidak? Orang suka kesini nggak sah. Ayo Pak. Sah Pak Anas ya? Tidak. Di sini Nabi atau sahabat hanya menyebutkan sifat korbannya Nabi dan tanduk yang patah atau tanduk yang utuh bukan persyaratan sah. Dia cacat yang hanya mengurangi kadar kesempurnaan. Yang batal itu yang 4 cacat. 1, buta pico. Buta pico ya. Ada buta melihat. Melihat kira-kira tapi tidak melihat, sah jadikan korban. Yang kedua, pincang. Dengan pincangnya nampak. Kalau pincang dengar-dengar biasa tapi masih bisa ikuti kawannya lari, masih bisa lari, maka boleh. Tapi pincang patah nggak bisa. Pincang patah nggak boleh. Jadi, sekarang saya tanya, saat dibeli bagus, tidak cacat, dibawa pakai mobil, pas mau dikasih turun karena berat bobotnya, kasih turun patah kakinya, bisa jadi korban? Bisa? Boleh. Boleh. Yang jadi standar saat dibeli. Saat dibeli. Yang ketiga, tidak kurus kering. Kurus, tinggal tulang dibalut apa? Kulit. Yang keempat, tidak sakit dengan sakit yang nampak. Ya, nggak bisa berdiri, loyomi. Ada kalau sakit flu, ya kan? Ya, ini maka yang begini boleh, tidak masalah. Nah, ini jemaah sekalian. Jadi tanduk yang patah bukan persyaratan. Tapi lebih bagus kalau tidak patah. Ngapain cari kalau ada yang tidak patah ya? Ngapain cari yang patah kalau ada yang tidak patah? Kemudian Kemudian di antara sifat korbannya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas berkata, aku melihat beliau menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Sendirian. Makanya kita di RPH Barokah Kambing amalkan ini. Sendirian para potong. Enggak dipegang-pegang gitu. Yang lain beda di kampung. Di kampung di mana saja dipegang 3 orang. Pegang kaki belakang 1 orang, pegang kaki depan 1 orang, pegang kepala 1 orang, 4 dengan tukang potong. Kalau ternyata ini orang bilang, apa bacanya Pak Ustaz? Kenapa tidak bau kambing? Barokah. Dan siapa bilang tidak bau? Ya tetap bau kambing, namanya kambing. Yang bahaya kalau bau parfum. Ya kan? Tukang potongnya yang pakai parfum. Sebenarnya sederhana, kambing itu Pak kalau tidak stres, tidak tahu dirinya mau disembeli, dipotong sendiri. Baru paling tahu di pantai warna puru-puru kemudian rau begini, tenang. Kemudian pisaunya tajam, bismillahirrahmanirrahim, sekali meluncur langsung 4 putus tenggorokan, kerongkongan dan 2 urat kanan kiri, selesai. Itu darahnya keluar juga maksimal, tidak bau itu. Tidak bau. Yang biasa bau kalau stres gitu, di depan mami dikasih begini, awas enggak. Mati memang sebelum mati. Stres memang ini kambing. Akhirnya dia kasih keras badannya, menguat, dipotong, akhirnya darah tidak maksimal keluar. Karena kondisi stres. Makanya bisa bau dan bisa keras jadinya. Makanya Nabi pernah negur orang yang mau nyembelih depannya begini, Pak. Nah, kau telah membunuhnya sebelum kau bunuh. Ini pembunuhan 2 kali ini. Ini tidak boleh ya. Pelan-pelan, dia di belakang layar lah kamu, diasah gitu, ya. Maka di antara sunnah dipotong sendiri. Gimana cara motongnya? Di sini juga disebutkan ya. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing. Ya, beliau membaca Bismillah Allahu Akbar. Itu sudah sah. Sekiranya dilupa dibaca nama-nama itu, sah. Bismillah berpotong, sah. Allah sudah tahu siapa yang berkorban ini. Ya kan? Tapi kalau diikutkan Allahumma taqabbal min ini wa ali boleh. Itu juga ada riwayatnya. Gimana? Sudah masuk waktu? Belum? 2 menit lagi.
Baik, mungkin bisa kita pakai soal jawab jika saya bisa jawab. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya. Hilang telinganya satu. Ya sama tadi hukumnya. Telinga hilang satu atau ya telinga satu hilang tidak masalah. Dia hanya makruh saja. Tapi kalau kakinya hilang satu, pincang jadinya, nggak boleh. Kalau ekor gimana? Ekor terpotong ekornya. Ini semua tidak sampai membatalkan. Cuma mengurangi kadar kesempurnaan korban. Itu saja, pincang yang nampak di buta picok, kurus yang nampak, dan sakit yang kelihatan sekali sakit. Itu saja. Selainnya cacat yang tidak membatalkan keabsahan. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.